Perkenalkan, nama saya Nurul Safitri. Saya di sini akan mempresentasikan hasil makalah saya berjudul Penggunaan alat peraga pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Di sini saya akan menjelaskan dulu pengertian alat peraga. Alat peraga merupakan suatu alat yang dipakai untuk membantu dan memproses belajar, mengajar yang berperan besar sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh pengajar atau guru. Penggunaan alat peraga ini mempunyai bertujuan untuk memberikan wujud yang real terhadap bahan yang dibicarakan dalam materi pembelajaran. Alat peraga yang dipakai dalam proses pembelajaran belajar mengajar dalam garis besar memiliki manfaat menambahkan kegiatan belajar pada siswa, menghemat waktu belajar, memberikan alasan yang wajar untuk belajar, sebab dapat membangkitkan minat, perhatian, dan aktivitas para siswa. Menurut Wijaya dan Rusyan, tahun 1994, yang dimaksud alat peraga pendidikan adalah media pendidikan berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar, sehingga siswa dapat tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan belajar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung bilangan bulat biasanya dikenal oleh anak-anak semenjak masih usia dini, terutama operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, walaupun anak-anak itu sendiri belum menyadari bahwa ia sedang melakukan operasi hitung. Hal ini merupakan potensi dasar anak yang sangat perlu dikembangkan oleh orang tua dan atau guru. Sekolah dasar mulai dikembangkan oleh guru dan cara menanam dasar-dasar pengetahuan pada siswa melalui berbagai bidang pengajar, terutama melalui dalam pembelajaran matematika. Untuk dapat memperjelas apa yang disampaikan guru mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa, maka dibutuhkan media. Menurut Sumanto, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pengajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar untuk mencapai pembelajaran tertentu. Media memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, maupun siswa dengan lingkungannya. Selanjutnya yaitu penggunaan alat peraga pada materi operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Guru tidak cukup memiliki pengetahuan tentang media saja, namun guru juga harus memiliki kemampuan untuk memilih dan menggunakan media dengan baik. Salah satu bentuk media yaitu peraga, alat peraga. Winarne menjelaskan yang dimaksud dengan alat peraga pelajaran matematika SD adalah benda-benda konkret yang dapat diamati, diraba, dan digerakkan yang digunakan untuk guru untuk menanam konsep atau keterampilan matematika pada waktu mengajar. Tidak sedikit waktu anak usia SD daya penalarannya kurang dan sukar membayangkan bentuk-bentuk geometri, terutama bentuk geometri ruang. Oleh karena itu, alat peraga sangat diperlukan untuk membantu siswa SD dalam memahami konsep yang dipelajari. Sehubungan dengan usia anak yang masih senang bermain, anak akan lebih tertarik dan senang mempelajari matematika dalam pembelajaran matematika dengan menggunakan alat peraga. Hal tersebut dapat membantu keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang seoptimal mungkin. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Triansa Syabila. Saya ingin bertanya kepada penyaji, apa saja urutan langkah yang dilakukan oleh guru untuk membuat alat peraga?
Baik, saya sini akan mencoba menjawab pertanyaan dari Tri Anissa Sabila, yaitu pertanyaannya, apa saja langkah yang dilakukan oleh guru untuk membuat alat peraga? Yang pertama dilakukan guru untuk membuat alat peraga yaitu identifikasi kebutuhan alat peraga dengan cara menganalisis kurikulum atau standar isi yang digunakan atau berlaku menurut jenjang kelas yang diampu dari guru yang bersangkutan. Yang kedua, mendesain alat peraga yang akan dibuat. Yang ketiga, merencanakan dan memilih bahan dari alat peraga yang akan dibuat. Yang keempat, membuat alat peraga. Yang kelima, menyusun petunjuk penggunaan alat peraga atau lembar kerja. Dan yang terakhir, penilaian alat peraga dan petunjuk yang telah dibuat dari catatan-catatan guru saat digunakan. Demikian penjelasan dari saya. Apakah Saudari Nisa ada yang ingin ditanyakan kembali ataukah sudah paham? Baik, saya sudah paham. Baik, jika Saudari Nisa sudah paham, saya akan menyimpulkan hasil dari makalah saya, yaitu disimpulkan bahwa pembelajaran matematika tidak sekedar hanya tentang rumus maupun teori, melainkan dengan lingkungan sekitar yang dapat dilakukan dengan alat peraga. Konsep-konsep matematika yang ditemukan sehari-hari adalah penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan operasi penjumlahan dan pengurangan harus sudah dikuasai dari usia dini untuk mempelajari pelajaran yang lebih tinggi. Siswa yang tidak menguasai operasi penjumlahan akan mengalami kesulitan dan mengikuti pembelajaran selanjutnya yang dapat berakibat siswa akan tidak menyukai pembelajaran matematika. Maka dengan menggunakan alat peraga, siswa akan lebih memahami operasi hitung dalam matematika. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.